Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman mahasiswa. Kita bicara terkait dengan inventory atau persediaan terkait dengan matkul intermediate accounting ya. Kenapa di dalam aktivitas perusahaan itu perlu adanya persediaan sebagai proses nantinya untuk keberlanjutan usahanya. Nah, sehingga nantinya Anda bisa melihat dari persediaan itu dilihat dari jenis aktivitas usahanya. Lah, bagaimana Anda bisa menggolongkan persediaan ketika perusahaan itu bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, atau perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya. Maka Anda akan nantinya bisa membedakan mana yang dikatakan itu sebagai persediaan atau sebagai aset nantinya. Nah, di sini inventory atau persediaan itu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan di mana itu dimiliki, itu dibeli oleh entitas untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Jadi tidak dijual dijual belikan gitu ya, berarti persediaan itu. Nah, mendukung kegiatan operasionalnya. Kalau itu perusahaan dagang berarti inventory itu nanti untuk apa? Untuk dijual belikan tentunya, karena memang usahanya adalah usaha dagang. Kalau perusahaan manufaktur ya macam-macam jenis persediaannya, ada bahan baku, ada bahan penolong, bahan jadi dan lain-lainnya, sehingga apa? Nanti bisa mengkategorikan atau menggolongkan dari jenis-jenis inventory itu sendiri. Nah, seperti yang tak sampaikan tadi bahwa ketika kita akan melihat atau membedakan jenis persediaan, maka lihatlah perusahaannya, lihatlah aktivitas perusahaannya. Ketika perusahaan dagang, nah apa yang termasuk di dalam inventory itu sendiri? Ketika itu perusahaan manufaktur, apa yang digolongkan sebagai sebuah inventory, persediaan nantinya. Nah, sehingga ketika itu sudah diketahui akan menentukan, akan mengelola atau bagaimana nantinya persediaan, akuntansi persediaan itu muncul dan nantinya akan dilaporkan, diungkapkan atau disajikan ke dalam statement keuangan sesuai dengan transaksi yang terjadi nantinya, sesuai dengan perubahan-perubahan yang tentunya akan diinformasikan ke dalam statement keuangan sesuai dengan aktivitas atau transaksi itu sendiri. Nah, ketika persediaan itu akan diakui nantinya di dalam statement keuangan atau dilaporkan keuangan, nah saat persediaan itu sudah diserahkan atau diterimakan, hak kepemilikannya sudah pindah, nah itu baru diakui nantinya, diakui sebagai persediaan atas aktivitas usaha itu sendiri. Nah, siapa yang mengakui? Nah, tentunya ada beberapa persyaratan ya nanti yang sesuai dengan transaksi itu sendiri. Nah, diakuinya sebesar apa? Ya sebesar harga pokok. Harga pokok itu semua pengeluaran ya, harga pokoknya harga pokok dari persediaan itu sendiri. Nah, harga pokok perolehan dari persediaan itu sendiri. Nah, kemudian kenapa perusahaan itu terkait dengan inventorinya perlu dilakukan pencatatan, sehingga ada istilah inventory record ya, dicatat menurut jenisnya, kemudian kuantitasnya, kualitasnya, lokasinya, mungkin lokasi atau tempat-tempat di mana persediaan itu disimpan. Nah, sehingga dari inventory record itu akan memudahkan nantinya bagi perusahaan untuk apa? Siap memenuhi kebutuhan pasar. Ketika pasar itu menghendaki jenis persediaan A katakanlah, oh A itu terletak di rak yang mana atau jenisnya masih jumlahnya masih berapa. Nah, sehingga kebutuhan pasar akan dipenuhi dengan cepat ketika perusahaan itu memiliki inventory record atau catatan-catatan atas inventorinya gitu kan. Nah, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, karena memang pelanggan kadang minta cepat untuk dilayani terkait dengan
transaksi itu sendiri, oh butuh persediaan ini, butuh alat ini, butuh jenis ini, sehingga apa, ketika itu dilayani dengan tepat maka pelanggan akan merasa dihargai, merasa puas dengan inventory itu sendiri. Nah, menjaga dari kerugian yang berlebihan karena memang perusahaan memiliki catatan atas inventorinya. Nah, ada metode pencatatan persediaan nanti yang bisa dipraktekkan ketika aktivitas perusahaan ini melakukan operasionalnya terkait dengan inventory, maka bisa berdasarkan fisik periodik untuk melakukan pencatatan, di mana ketika kita bicara fisik periodik ini persediaan atau jumlah persediaan, kemudian total dari persediaan, unit persediaan itu diketahui pada akhir periode ketika dilakukan check opnam, baru diketahui karena metode fisik periodik. Nah, sehingga diketahuinya jumlahnya, unitnya, unit per cost-nya, total unit per cost-nya atau total dari keseluruhan persediaan itu diketahui ketika dilakukan cek opnam di akhir periode atau dilakukan cek fisik. Nah, beda dengan metode buku perpetual, di mana ketika perusahaan itu mencatat inventorinya dengan buku perpetual, setiap saat jumlah persediaannya, unit persediaannya, unit cost atas persediaannya akan diketahui setiap saat. Karena apa? Setiap transaksi keluar masuknya persediaan itu dilakukan pencatatan. Nah, ini bedanya ketika apa? Perusahaan itu atau entitas itu menerapkan metode pencatatan dengan fisik periodik atau dengan buku perpetual. Ya gitu ya. Kalau fisik periodik di akhir periode ketika sudah dilakukan cek atas inventorinya baru diketahui unitnya, jumlahnya, unit per cost-nya, totalnya itu baru diketahui ketika cek opnam. Tapi kalau buku perpetual ya setiap saat akan diketahui jumlahnya, unitnya, unit per cost-nya, karena memang setiap saat dilakukan pencatatan gitu. Nah, lalu bagaimana sistem pencatatannya? Kalau dengan metode perpetual ketika membeli ya dicatat persediaan pada utang dagang. Kalau metode periodik pembelian pada utang dagang itu ketika membeli dari persediaan itu sendiri, berarti ada barang masuk ya, ada barang masuk yang ada di perusahaan. Nah, kalau perpetual berarti persediaan pada utang, sedangkan periodik fisik itu pembelian pada utang dagang. Nah, ketika barang keluar atau dijual bagaimana? Piutang dagang pada penjualan, baik itu periodik fisik sama ya, piutang dagang pada penjualan. Sedangkan diketahui juga harga pokok atas persediaan itu sendiri nantinya ketika perpetual diterapkan. Namun untuk periodik itu tidak diketahui, tidak di jurnal atau tidak ada penjurnalan ketika mengetahui harga pokok penjualannya. Nah, ketika akhir periode nantinya diketahui bahwa persediaan itu ada sisa, misalnya di sini 400 unit dengan harga 12.000, maka di perpetual tidak dilakukan pencatatan, sedangkan di periodik ada persediaan akhir, kemudian HPP, pembelian dan persediaan awal itu yang dilakukan pencatatan. Nah, untuk perpetual ketika dilakukan cek fisik ternyata ada perbedaan, maka selisihnya itu dilakukan pencatatan. Selisihnya itu dilakukan pencatatan di mana ketika cek fisik itu ada lebih atau ada kurang, sehingga dibuat penyesuaian penyesuaiannya. Kalau di sini fisik persediaannya itu tercatat 4.500.000, sedangkan fisik ada 4.000, maka ada selisih lebih dari saldo persediaan ini, maka pencatatnya kelebihan persediaan 800 pada persediaan itu, di mana apa? Cek fisiknya 4 juta sedangkan tercatatnya adalah 4.800.000 gitu ya. Nah,
ada metode penentuan harga pokok nanti terkait dengan persediaannya. Kalau metode pencatatannya ada fisik periodik, buku perpetual, sedangkan penentuan harga pokoknya atau penentuan harga pokok atas persediaan itu ada 4 metode. Apakah identifikasi khusus, apakah FIFO, apakah LIFO, apakah average atau rata-rata, nanti yang akan dipraktekkan untuk apa? Pencatatan atau penentuan HPP-nya atas inventorinya itu, gitu kan. Nah, ketika ini diterapkan tentunya apa? Akan memberikan informasi yang sama terkait dengan unitnya, unit persediaan itu sendiri. Nah, unitnya pasti akan sama, sedangkan unit per cost-nya mungkin berbeda ya, karena memang ketika masuk itu dengan harga yang berbeda, sehingga nantinya akan menyajikan harga yang berbeda pula. Namun ketika dipakai atau dipraktekkan terkait dengan FIFO, LIFO, average, itu unitnya akan sama, unitnya yang membedakan nanti bisa total unit, total cost-nya itu mungkin tidak berbeda gitu ya. Baik, terkait dengan inventory untuk simulasi terkait dengan metode penentuan harga pokok kita bahas di video yang nanti ya, untuk video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.